Berbicara tentang iman, apa iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sebagai dasar atas apa yang kita harapkan. Apa sih yang kamu harapkan saat ini dalam hidupmu? Apa yang kamu harapkan? Kalau yang saya harapkan adalah saya mempunyai hidup kekal. Cuman itu harapan saya di bawah matahari ini. Saya berharap ada keselamatan, ada hidup kekal itu. Itu kan yang saya harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi hidup kekal itu progres saat ini, dan setelah kita meninggal, kita dibangkitkan, kemudian hidup selama-lamanya. Itu hidup kekal. Jadi hidup kekal itu hidup yang tidak bisa dibatasi oleh maut. Hidup selama-lamanya. Walaupun tubuh ini akan kembali ke tanah, tetapi hidup kekal itu adalah tidak bisa dibatasi dengan maut. Ada kebangkitan, ada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu belum terlihat, tetapi itu terjadi, sudah nyata. Bagaimana itu bisa nyata? Bagaimana itu sudah terjadi? Ya, melalui iman. Iman ini tidak bisa didapat dari tindakan berbuat baik, tidak bisa. Iman ini tidak bisa diperoleh dengan beramal, nggak bisa. Iman tidak bisa diperoleh dari prestasi, nggak bisa. Tapi dari mana iman itu timbul, muncul? Dari pendengaran akan firman Allah. Firman Allah. Jadi kenapa dari firman Allah? Karena yang bisa memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah, bukan manusia yang telah berdosa. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah berkaitan mengenai hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak ada cara lain selain percaya kepada anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Allah yang telah berinkarnasi, sang firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus dikatakan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Mengapa Yesus mengatakan? Karena dialah Allah itu yang telah hadir di dalam dunia ini. Yesaya 43 ayat 11, juru selamat tidak ada selain daripada pihak Allah. Karena keselamatan hidup kekal itu hanya bisa diberi oleh Allah saja. Makanya Yesus mengatakan, mengklaim bahwa keselamatan tidak ada di bawah langit ini, di kolong langit ini tidak ada keselamatan selain daripada Allah itu sendiri. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah itu, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini juga yang pernah terjadi berkaitan dengan iman kepada Adam. Ketika Adam telah jatuh ke dalam dosa, artinya dia telah melanggar perintah larangan Allah. Adam dan Hawa itu bersembunyi. Ya, Adam dan istrinya bersembunyi dan Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Ketika Allah memanggil, suara Allah, disitulah adanya timbul iman. Timbul iman, percayanya Adam. Ya, dia merespon firman itu. Dari responnya adalah Adam datang kepada Allah dan Adam mendengar, menerima kabar baik, di mana dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah memberikan kabar baik keselamatan lahirnya Sang Mesias. Mesias ini bukan dari manusia berdosa, tapi dari pihak Allah sendiri. Mesias itu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan dari manusia berdosa kecuali dari pihak Allah sendiri. Makanya Allah mengkabarkan kepada Adam, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Ini akan digenapi dari keturunan Yakub, ya, karena di situ ada kata akef, ya, ada kata akef itu tumit, ya. Yakub namanya Yaakov. Kenapa namanya Yaakov? Ini berasal dari kata akef, karena pada waktu dia mau dilahirkan, dia memegang tumit kakaknya Esau. Makanya namanya Yaakov dari akef. Dan sudah dikatakan dari keturunan Yakub, yaitu Yehuda, akan lahirlah datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus, di mana dalam Matius, Lukas, malaikat Tuhan mengkumandangkan seorang anak laki-laki telah lahir. Hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya, yaitu dosa manusia, dosa seluruh dunia. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Inilah iman itu, iman anugerah oleh karena firman itu, ya. Jadi bersukacitalah yang mendengarkan firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, firman Allah, ya. Iman itu timbul. Bukti dari iman itu timbul adalah datang kepada Yesus. Ya,
datang kepada Yesus. Begitu juga dengan Adam. Dia telah datang, dan bukti dari imannya adalah dia memberikan nama kepada istrinya, yaitu Kafah. Ya. Ava artinya ibu dari segala yang hidup, dari semua yang hidup. Wow, luar biasa. Ya, jadi tindakan iman itu menghasilkan tindakan-tindakan iman lainnya. Puji Tuhan. Jadi saya sangat bersukacita, ya, sangat bersukacita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena firman Allah. Saya percaya dan saya datang kepada Sang Firman itu, Yesus Kristus, yang olehnya saya mempunyai hidup yang kekal bersama dengan Dia. Apalagi sih yang kita mau harapkan selain mempunyai hidup yang kekal? Karena apapun yang kita lakukan, kita sekarang ini sedang menuju kepada kematian. Tidak ada yang tidak menuju kepada kematian. Setiap orang menuju kepada kematian. Tetapi kematian itu bukan segalanya. Hidup yang kekal itulah yang menjadi harapan saya. Makanya sangat bersukacita saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya saya mempunyai hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan.